Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online bersama Betani Kids Ministries. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami semua boleh berkumpul secara online Tuhan untuk kami beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati hati kami, jadikan tanah yang subur untuk siap menerima firman-Mu. Beri kami sukacita-Mu, beri kami Roh Kudus yang membimbing kami dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat semua ya? Ayo kita mau sama-sama ikut Yesus. Kita gerak sama-sama ya. Adik-adik di sini siapa yang mau seperti Tuhan yang penuh kasih dan yang sangat baik? Oke, kita lanjutkan nyanyinya ya. Semuanya tetap semangat. All of my life, I put my trust in you.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk pujikan lagu ini ya. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang Kau panggil mulia. namaku Tuhan. Bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, Ini hidupku ku Tuhan. serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan Kita pujikan yang lebih sungguh-sungguh jadi lagi di yang terbaik dalam untuk Tuhan. hidupku. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia. Bagimu ku Kau panggil namaku Tuhan. istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayangan. Lebih sungguh-sungguh kita bilang, Inilah ini hidupku Tuhan. Ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini Pakailah hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Kita sama-sama angkat tangan Biar kita. Sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ini hidupku Tuhan. yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Jadi kesayanganmu Tuhan. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan, sesuai rencanamu. Biar kehendakmu
adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Novi. Hari ini Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, sebelumnya adik-adik yang masih bawa makanan, minuman, mainan semuanya diletakkan, lalu ambil sikap doa yang baik ya. Yuk kita sama-sama berdoa, mulai lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, gak main sendiri Tuhan. Dan biarkan Tuhan firman yang akan disampaikan nanti dapat menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Novi bawain firmannya, Kak Novi punya beberapa pertanyaan nih ke adik-adik. Nah, pertanyaan yang pertama, adik-adik boleh dengerin baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, siapa nama raja pertama yang memimpin bangsa Israel? Nah, Kak Novi kasih pilihannya ya. Yang A itu Daud, lalu yang B Salomo, atau yang C Saul. Nah, kira-kira siapa sih raja pertama dari bangsa Israel? Kira-kira siapa adik-adik namanya? Ya, benar, namanya Raja Saul. Lalu, pertanyaan yang kedua adik-adik, siapa nabi yang pernah mengurapi Saul untuk menjadi raja? Nah, Kak Novi kasih pilihan ganda lagi nih. Yang A namanya Elia, yang B Samuel, atau yang C Yunus. Wah, ini harusnya adik-adik tahu nih. Siapa adik-adik namanya? Boleh jawab? Ya, bener, namanya Samuel. Lalu pertanyaan terakhir yang ketiga, Kak Novi mau tanya. Nah, Raja Saul ini kan punya anak adik-adik, anak cowok. Namanya siapa kira-kira? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kak Novi kasih pilihan juga ya. Yang A namanya Yonatan, atau yang B namanya Yusuf, atau C namanya Daniel. Wah, ini adik-adik juga harus tahu nih. Pasti kalian sering dengar namanya siapa? Ya bener, namanya Yonatan. Nah, hari ini adik-adik kita akan mulai firman. Nah, kisah hari ini berkaitan dengan 3 tokoh tadi adik-adik, tentang Raja Saul dan anaknya yang bernama siapa tadi? Yonatan. Nah, kalau kalian tahu adik-adik, Raja Saul ini tadi kan memerintah bangsa apa? Bangsa Israel. Suatu ketika nih adik-adik, pada saat Raja Saul ini memerintah, Raja Saul beserta dengan anaknya Yonatan itu mereka sedang berperang melawan bangsa Filistin adik-adik. Nah, pada saat mereka berperang itu adik-adik melawan bangsa Filistin, mereka melawan pasukan pendudukan dari Filistin. Yuk kita sama-sama buka ayat Alkitabnya aja supaya kita bisa lebih tahu nih cerita Alkitab detailnya seperti apa. Adik-adik boleh siapin Alkitab kalian ya. Kita buka sama-sama di kitab 1 Samuel. 1 Samuel itu ada di perjanjian apa adik-adik? Bener, perjanjian lama. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kalau adik-adik nggak ngerti bisa minta bantuan papa atau mama ya. Adik-adik kita buka di 1 Samuel. 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-3. Kita mau baca ya. 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-3. Gimana sih mereka mengalahkan bangsa Filistin? Lokasinya di mana? Kita baca ya. Kak Novi baca. Yonatan tadi siapa? Anaknya Saul, bener. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di
yang ada di Geba. Jadi pada saat itu Saul dan anaknya Yonatan itu berperang melawan tadi siapa adik-adik? Melawan pasukan pendudukan dari orang-orang Filistin, dari bangsa Filistin yang ada di Geba. Kira-kira adik-adik saat mereka berperang melawan bangsa Filistin itu, kira-kira mereka menang nggak adik-adik? Gimana adik-adik? Menang adik-adik. Mereka mengalahkan orang-orang Filistin itu. Pasukan pendudukannya orang Filistin dikalahkan oleh pasukannya dari siapa? Raja Saul. Wah, pastinya orang Israel bersuka cita adik-adik. Raja Saul dan Yonatan pasti juga bersuka cita. Nah, karena mereka bersuka cita dan kabar itu juga diketahui oleh orang-orang Israel dan juga adik-adik orang-orang Filistin juga mendengar kabar tersebut. Nah, karena orang-orang Filistin itu mendengar, loh, ternyata orang-orang Filistin kalah pasukannya. Kira-kira adik-adik, apakah orang Filistin itu tetap bersikap cuek atau marah adik-adik? Pasti marah. Pada saat itu orang Filistin itu nggak suka adik-adik. Mereka merasa marah. Lalu apa nih yang dilakukan oleh orang Filistin adik-adik? Nah, nanti kita baca ya selanjutnya ceritanya seperti apa. Nah, Kak Novi mau ceritain dulu. Setelah Saul dan Yonatan ini mengalahkan pasukan pendudukan Filistin, akhirnya Saul itu dan beberapa rakyat dari orang Israel, jadi Saul dan orang-orang Israel ini berangkat adik-adik pergi lagi ke sebuah tempat namanya, nah kita baca nih adik-adik, namanya apa sih adik-adik? Nah, kalau adik-adik baca di ayat-ayat selanjutnya, namanya depannya G. Sama ya tadi juga G. Kira-kira kota apa adik-adik tempatnya namanya? Bener adik-adik, namanya Gilgal. Nah, jadi pada saat itu setelah Saul dan Yonatan mengalahkan pasukan pendudukan orang Filistin, mereka berangkat ke Gilgal, Saul dan orang-orang Israel itu adik-adik. Nah, pada saat mereka pergi ke Gilgal, dan sebelumnya seperti yang Kak Novi bilang, nggak hanya orang Israel yang mendengar kemenangannya bangsa Israel tadi, pasukan Israel tadi, tapi orang Filistin juga mendengar kemenangannya orang-orang atau kemenangannya pasukannya Israel tadi adik-adik. Nah, pada saat mendengar itu mereka tadi sikapnya mereka marah. Akhirnya pasukan dan orang-orang Filistin yang lain itu mereka apa adik-adik? Mereka datang dan menyerbu siapa adik-adik? Mereka menyerbu orang-orang Israel. Mereka menyerang orang-orang Israel. Nah, mereka datang nih adik-adik dari segala arah untuk mengepung orang-orang Israel tadi. Nah, begitu tahu, wah ternyata orang-orang Filistin ini sudah mengepung mereka posisinya terjepit, mau lurus ke depan, loh ada orang Filistin, mau ke belakang ada orang Filistin, mau ke kanan kiri, wah ternyata banyak sekali orang Filistin, pasukan Filistin yang datang untuk menyerang orang Israel. Kira-kira adik-adik orang-orang Israel itu gimana? Wah, mereka merasa ketakutan adik-adik, mereka takut, mereka panik adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berlari adik-adik ke sana ke sini, mereka bersembunyi. Nah, pada saat itu adik-adik, Saul kan pergi kemana tadi? Ke Gilgal. Pada saat itu kan Saul lagi perjalanan ada di Gilgal bersama dengan orang-orang Israel yang lain. Nah, mereka juga merasa ketakutan. Karena apa adik-adik? Pasukan Filistin ini juga semakin dekat dengan mereka. Nah, lalu apa yang terjadi? Mereka bersembunyi dan Saul menunggu 7 hari lamanya. Ngapain Saul menunggu 7 hari pada saat itu di Gilgal? Jadi Saul menunggu 7 hari di Gilgal. Nah, kalau adik-adik baca di cerita-cerita sebelumnya, tadi ada satu tokoh yang Kak Novi tanya ke adik-adik, siapa nih nabi yang mengurapi Saul menjadi raja? Siapa tadi namanya? Samuel, bener. Jadi sebelumnya itu adik-adik di cerita sebelumnya, kalau adik-adik baca di 1 Samuel pasal 10
1 Samuel pasal 10 yang ada di ayat ke-8. Nah, Samuel ini pernah adik-adik berpesan kepada Saul supaya apa? Supaya Saul pergi mendahului Samuel. Jadi Samuel ini bilang kepada Saul, "Ayo Saul, kamu pergi lebih dulu ke Gilgal. Lalu kamu tunggu saya di sana selama 7 hari. Nanti kalau misalnya saya sudah datang, nanti saya akan memimpin untuk memberikan apa? Korban persembahan, korban bakaran kepada Allah, kepada Tuhan adik-adik." Nah, karena Saul ingat pesannya Samuel itu, jadi dia nunggu di Gilgal selama 7 hari. Pada hari yang ke-7 adik-adik, Saul ini nungguin, sama orang-orang Israel juga nungguin di Gilgal. Nungguin apa? Nungguin Samuel datang. Wah, tapi karena ditunggu-tunggu Samuelnya ternyata apa adik-adik? Nggak datang-datang adik-adik. Nah, padahal tadi mereka dikepung oleh siapa? Mereka dikepung oleh bangsa Filistin. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Israel ini kan merasa ketakutan. Nah, mereka akhirnya pergi adik-adik berserakan. Mungkin mereka meninggalkan Saul, mereka bersembunyi kayak gitu adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Saul kan pasti juga panik adik-adik. Waduh, rakyatku ini mereka pergi semua. Mereka apa? Mereka pergi meninggalkan aku, mereka ketakutan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saul memutuskan, tadi ingat pada pesannya Samuel, tunggu 7 hari di Gilgal, nanti aku akan datang, lalu aku akan memimpin untuk apa? Memberi korban persembahan, korban bakaran kepada Allah. Kayak gitu adik-adik. Supaya apa? Supaya Allah, supaya Tuhan itu menyertai mereka adik-adik. Nah, tapi karena Saul sudah ketakutan, nunggu Samuel nggak datang-datang, akhirnya Raja Saul apa? Dia tidak taat adik-adik kepada perintahnya Samuel tadi. Padahal perintahnya Samuel itu juga merupakan perintahnya Tuhan, perintahnya Allah. Jadi Allah itu memberikan perintah kepada Samuel, kepada Nabi Samuel, dan Nabi Samuel itu menyampaikan kepada Raja Saul. Nah, karena Saul ini ketakutan, dia nggak taat adik-adik kepada perintahnya Nabi Samuel, dan itu berarti dia juga nggak taat adik-adik kepada perintahnya Tuhan, perintahnya Allah. Akhirnya apa yang dilakukan Saul? Dia nggak taatnya gimana adik-adik? Adik-adik bisa tebak nggak? Ya adik-adik, Saul memerintahkan dan memutuskan sendiri untuk apa? Untuk memberikan korban bakaran. Dia sendiri yang memimpin untuk apa adik-adik? Untuk memberikan persembahan. Padahal harusnya tadi pesennya yang akan memberikan korban bakaran dan persembahan adalah Samuel. Nah, begitu dia Raja Saul ini memberikan korban bakaran adik-adik, baru setelah itu Nabi Samuelnya datang. Nah, dari sini adik-adik kita belajar adik-adik bahwa ternyata Raja Saul ini apa? Dia nggak taat adik-adik kepada perintah Tuhan. Seperti tadi Kak Novi bilang, meskipun Nabi Samuel yang mengatakan perintah itu kepada Raja Saul, tapi perkataan Nabi Samuel itu adalah perkataannya Tuhan. Tuhan atau Allah itu berbicara kepada Nabi Samuel, lalu Nabi Samuel menyampaikan kepada siapa? Kepada Raja Saul. Tapi karena Raja Saul ini tidak taat kepada Nabi Samuel, itu berarti dia juga tidak taat kepada perintahnya Tuhan adik-adik. Dari sini kita belajar, meskipun adik-adik mungkin kita sering mengalami ketakutan seperti Raja Saul tadi dan bangsa Israel, rakyat Israel, mereka terdesak adik-adik, mereka dipepet kayak gitu. Mereka tidak bisa lari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mereka terkepung. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mau belajar, meskipun kalau kita maju ada masalah, kita mau mundur ada masalah, kanan kiri juga ada masalah. Mungkin kita merasakan perasaan takut atau perasaan sedih.
tapi kita mau belajar. Meskipun kita takut, kita sedih, kita mau tetap taat kepada perintah Tuhan. Contohnya seperti apa? Kak Novi kasih contoh nih. Contohnya seperti ini adik-adik. Misalnya sekarang kan angka COVID yang positif semakin menurun. Nah, adik-adik juga bisa mulai sekolah secara offline, bisa onsite, bisa datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman. Nah, dan kalau kalian misalnya lihat di kelas, wah teman-temanku ini banyak yang tidak pakai masker. Padahal adik-adik tahu perintah aturan dari pemerintah itu kan harusnya kalau di dalam ruangan tetap pakai masker nggak adik-adik? Tetap pakai masker dong, tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi pada saat kalian lihat, wah teman-teman kalian ini banyak yang lepas masker, terus habis gitu kalian mungkin pakai masker sendiri kayak gitu, diketawain dia sama teman-teman kalian. Nah, kira-kira pada saat itu kalian apakah mau lepas masker nggak? Nah, itu keputusan kalian. Nah, kalau misalnya kalian tiba-tiba, oh ya teman-temanku di sekelilingku itu tidak pakai masker, daripada aku diketawain, daripada aku diejek, ya udah deh, aku ikutan lepas masker. Nah, itu menunjukkan bahwa sama nih seperti Raja Saul tadi, yang posisinya mungkin lagi terdesak, yang mungkin posisinya merasakan wah tidak ada pilihan lain, sehingga kalian melakukan atau mengambil pilihan yang salah, tidak taat kepada peraturan pemerintah. Kalau Raja Saul tadi kan dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Lalu contoh lainnya, misalnya kalau di sekolah ada PR, kalian dikasih tugas sekolah, lalu kalian lupa nih nggak ngerjain kayak gitu. Atau misalnya hari sebelumnya kalian tanya teman-temannya ada tugas tapi aku belum ngerjain, teman-teman kalian bilang misalnya, oh nggak apa-apa, ngerjainnya besok aja pagi-pagi, ke sekolah datangnya lebih pagi, nanti kita contek-contekan ngerjain bareng. Padahal kan namanya aja PR, pekerjaan rumah. Ngerjainnya di mana adik-adik? Ya ngerjainnya di rumah adik-adik. Nah, kalau kalian tidak ngerjain di rumah, istilahnya berarti kan bukan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah jadinya. Terus habis gitu pada saat besoknya kalian ke sekolah, kalian nyontek. Kalau misalnya nggak dicontekin, mungkin ada yang marah-marah, kamu pelit nggak mau nyontekin aku. Kita kan ini kerjanya kerja bareng-bareng, harus bersama-sama, bukan ulangan kok, cuman PR aja, kan nggak apa-apa aku nyontek kamu. Nah, kalian memaksakan kehendak, padahal kan Tuhan nggak suka ya adik-adik, perbuatan kalian suka memaksakan kehendak, lalu kalian mencontek, padahal ada orang lain itu tidak mengizinkan kalian menyalin pekerjaannya. Berarti sama saja kalian apa dengan apa? Mencuri adik-adik. Kalian marah-marah kayak gitu misalnya karena tidak dicontekin. Itu boleh nggak kira-kira adik-adik? Nggak boleh, itu bukan perbuatan yang baik ya adik-adik. Nah, Tuhan juga nggak pingin kita memiliki sifat-sifat seperti itu adik-adik. Jadi meskipun kalian dalam posisi tadi, aduh aku sudah nggak bisa, sudah pusing harus ngerjain pekerjaan rumah, kerjain besok pagi, minta maksa ke teman kalian nggak nurutin, kalian marah. Nah, itu bukan perbuatan yang baik adik-adik. Jadi meskipun kondisi kalian kepepet kayak gitu adik-adik, atau orang lain banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap taat kepada peraturan, kepada perintah yang sudah ditetapkan adik-adik. Perintah dari siapa aja adik-adik? Atau peraturan dari siapa aja? Perintah dari Tuhan terutama. Nah, perintah dari Tuhan kita taunya dari Alkitab. Jadi adik-adik rajin baca Alkitab. Lalu perintah-perintah siapa aja sih yang harus kita patuhi? Mungkin dari peraturan-peraturan pemerintah, atau kalau kalian di rumah papa mama kan punya peraturan sendiri di dalam rumah. Misalnya jam 9 sudah harus tidur supaya besok pagi kalau ke sekolah kalian nggak ngantuk. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mau belajar untuk mematuhi apa adik-adik? Perintah dari orang tua kita. Karena itu semua juga demi apa? Kebaikan kita semua adik-adik. Sama seperti tadi cerita Raja Saul, kita mau belajar untuk taat kepada, terutama kepada
perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah taat kepada perintah Tuhan, kita harus yakin dan percaya kalau kita sudah taat, pasti Tuhan kira-kira akan meninggalkan kita nggak? Membiarkan kita tetap dalam ketakutan nggak? Enggak adik-adik, Tuhan pasti akan terus menyertai kita. Kalau kita merasa ketakutan terdesak, kita bisa berdoa sama Tuhan, dan pasti Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera buat kita semua supaya kita nggak merasa ketakutan lagi. Nah adik-adik, kita mau baca ayat hafalan. Kak Novi mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan yang ada di Mazmur. Mazmur masih ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat ke-35. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-35. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab apa adik-adik? Aku menyukainya. Jadi kita mau taat kepada perintah Tuhan dengan apa adik-adik? Dengan hati yang tulus, karena kita memang apa? Kita memang mengasihi Tuhan, kita memang mau taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan juga adik-adik. Nah itu adik-adik firman Kak Novi hari ini. Nah adik-adik, kita mulai dari hari ini kita mau belajar sama-sama untuk taat kepada perintah Tuhan. Gak cuma perintah Tuhan adik-adik, kita juga mau taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Peraturan dari papa mama, dari orang tua kita, peraturan sekolah, peraturan pemerintah. Gitu adik-adik. Nah sampai di sini dulu adik-adik untuk firman Kak Novi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yose ya. Wah, adik-adik, hari ini Kak Yose mau ngajak adik-adik untuk membuat rantai ketaatan. Gak usah lama-lama lagi, ayo kita membuat. Nah adik-adik, di sini kakak sudah siapin beberapa alat dan bahannya. Yang pertama, adik-adik bisa siapin kertas HVS. Nah, kertas HVS di sini kakak siapin warna-warni. Tapi kalau adik-adik mau warna putih juga nggak apa-apa, nantinya bakal diwarnai, dihias-hias, terserah adik-adik sekreatif mungkin ya. Lalu di sini kakak sudah siapin juga bolpen, lem, lalu gunting juga. Nah, di sini kakak juga sediakan pensil warna. Nah, adik-adik juga boleh pakai spidol atau pakai borci, manik-manik, terserah adik-adik. Nah, mari kita membuat adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ambil kertasnya, terus adik-adik ukur. Di sini kakak sudah siapin. Nah, di sini kakak siapin kira-kira dari sini ke sininya 1,5 cm atau 2 cm. Atau juga terserah adik-adik mau seberapa ya. Nah, setelah adik-adik tadi gunting, kalian boleh siapin ada 5 kertas. Kalau kakak mau kasih warna berbeda ya satu sama lainnya. Nah, 5 kertas ini kalian juga boleh lebihin loh adik-adik, terserah kalian. Nah, nanti di sini kita mau tulis ayat Alkitab pada hari ini ya adik-adik. Pada hari ini ayat Alkitabnya diambil dari Mazmur 119 ayat 35. Kita mau tulis ini dulu ya. Terus yang berbunyi, nih kalau kakak di sini sudah tulis, biarlah aku hidup. Nah, kakak ambil, kakak akan tulis. Lalu yang kedua, di sini kakak juga tulis ini, menurut petunjuk. Nah, lalu yang ketiga, perintah-perintahmu. Dan yang keempat,
sebab aku menyukainya. Nah, lalu yang kelima di ayatnya tadi ya, Mazmur 119 ayat 35. Setelah itu kalian boleh hias. Di sini kakak ambil pensil warna, lalu kakak akan hias-hias sedikit. Setelah kalian selesai menghias, kalian ambil, lalu kalian lingkarkan seperti ini. Pada bagian sini kalian beri lem ya adik-adik. Lalu direkatkan seperti ini. Udah jadi. Setelah itu kalian ambil lagi sesuai urutannya. Kalian masukkan ke dalam lingkaran ini. Lalu kalian juga beri lem lagi di bagian sininya. Nah, seperti ini adik-adik. Seterusnya bakal ngulangin seperti ini ya adik-adik. Oke, sudah jadi adik-adik. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian buat main juga. Atau juga bisa buat gelang, juga bisa adik-adik. Tapi ini terlalu besar ya. Coba kalian kreasikan Coba kalian kreasikan sendiri ya adik-adik. Selamat mencoba. Sudah jadi adik-adik rantai ketaatannya. Ayo adik-adik buat dan jangan lupa post di Instagram dengan tag @BotaniKidsMinistries. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Sekarang kita mau tutup ya dengan kita berdoa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu memuji Engkau, menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat mulut kami, lewat suara kami, nyanyian kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan kami, sekolah kami, keluarga kami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Papa mama kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai dan menyertai. Tuhan Yesus, berkati kami supaya semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.